program di BPJS Ketenagakerjaan, tapi izin saya untuk menjelaskan sedikit tentang BPJS Ketenagakerjaan, apa saja manfaatnya, apa saja programnya. Sebelumnya juga izin perkenalkan diri, mungkin ada juga yang belum kenal, nama saya Andi, saya petugas kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pagi hari ini dapat diketahui di Disnaker. Kita bagi 3 tim Bapak Ibu, yang satu lagi ada di Spektorat, satu lagi di Kecamatan Gunung Tuleh. Dan kali ini saya dijadwalkan di Disnaker. Jadi kalau misalnya dengar BPJS nih Bapak Ibu, mungkin awalnya kalau dengar BPJS Kesehatan. Padahal di Indonesia ini kita punya 2 BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Itu 2 instansi yang berbeda. Tidak ada kaitannya sama sekali. Beda program, beda manfaat, beda instansinya, beda orang-orangnya, beda penggunaannya, beda juga pesertanya. Kalau BPJS Kesehatan kan seluruh masyarakat Indonesia itu wajib terdaftar. Baik yang masih bayi baru lahir, orang yang sudah tua renta, orang yang bekerja, orang tidak bekerja, itu kalau secara regulasi wajib didaftarkan di BPJS Kesehatan. Namun kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu yang bisa menjadi peserta hanya orang yang bekerja saja, yang ada kegiatan usaha, yang ada aktivitas usaha itu boleh didaftarkan dan bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau di BPJS Kesehatan itu pesertanya kan semua masyarakat Indonesia dan programnya itu untuk perlindungan dasar bagi penyakit atau kesehatan dasar dari manusia, misalnya demam, flu, pilek atau ibu melahirkan, itu gunanya BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan kalau terjadi risiko sosial ketenagakerjaan, contohnya kecelakaan kerja, meninggal dunia, memasuki hari tua, memasuki usia pensiun atau kehilangan pekerjaan. Kalau di BPJS Kesehatan itu satu program yang dijalankannya yaitu JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan ada 5 program. Kita punya 5 program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ada 5 program. Tapi terkait dengan surat edaran Bupati ini, itu minimal bagi pekerja rentan bisa didaftarkan 2 program. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Karena itu program dasar jaminan sosial ketenagakerjaan di negara kita. Itu program dasar yang wajib didaftarkan bagi peserta atau pekerja yang ingin terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan. Dan sebelumnya di BPJS Ketenagakerjaan ini Bapak Ibu kita punya 2 segmentasi pekerja. Ada pekerja PU atau penerima upah. Itu contohnya orang yang bekerja di suatu badan usaha, instansi atau perusahaan atau PT. Contoh Bapak Ibu di sini kan masuk kategori PU, penerima upah, karena ada pemberi kerja, ada pekerja. Pemberi kerjanya pemerintah daerah, pekerjanya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan saya. Atau teman-teman yang kerja di perusahaan, di PT, teman-teman yang kerja di wali negara itu masuk kategori PU, penerima upah. Segmentasi yang kedua itu namanya pekerja BPU, bukan penerima upah. Pekerja yang bekerja secara informal, secara mandiri, yang tidak ada pimpinan, tidak ada istilahnya pimpinan atau bawahan, tapi ini masuk orang bekerja secara mandiri yang menghasilkan diri sendiri. Contoh petani, nelayan, tukang ojek, tukang parkir, tukang pelaminan, apapun kegiatannya yang berkaitan dengan pekerjaan mandiri itu masuk kategori BPU. Jadi yang untuk pekerja rentan yang dimaksudkan dalam surat edaran Bupati tadi itu masuk dalam kategori BPU, bukan penerima upah. Dan untuk kategori BPU ini bisa didaftarkan maksimal 3 program: kecelakaan kerja, jaminan kematian, sama jaminan hari tua. Kalau penerima upah tuh yang 5 program yang saya sampaikan di awal itu bisa diikuti oleh pekerja penerima upah yang pensiun, kehilangan pekerjaan, misalnya mungkin Bapak Ibu yang berkaitan dengan siap kerja, mungkin di sini tuh sering tuh melayani peserta-peserta atau pekerja-pekerja yang mengajukan klaim JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu hanya untuk pekerja penerima upah. Namun fokus kita pada pagi hari ini yaitu bagi pekerja bukan penerima upah. Pekerja rentan itu pekerja bukan penerima upah. Rentan itu kan artinya yang bekerja secara mandiri, rentan akan jaminan sosial. Tidak ada perlindungannya kalau terjadi risiko, tidak ada mengcover. Kalau Bapak Ibu yang ASN kan sudah dilindungi PT Taspen.
Karena kalau untuk ASN itu perlindungannya di PT Taspen sebagai ASN-nya. ASN itu kan baik P3K maupun PNS. Kalau untuk TNI Polri itu Asabri perlindungannya. Selain ASN, TNI dan Polri itu perlindungannya di BPJS Ketenagakerjaan, baik itu pekerja formal maupun informal. Contoh nih, saya sebagai pegawai BPJS Ketenagakerjaan itu terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau Bapak Ibu di sini yang PNS atau P3K itu secara regulasi di PT Taspen kalau terjadi kecelakaan kerja dan meninggal dunia yang mengcover PT Taspen. Tadi di BPJS Ketenagakerjaan ini Bapak Ibu ada program yang pertama namanya jaminan kecelakaan kerja. Untuk jaminan kecelakaan kerja itu maksudnya adalah satu perlindungan yang diberikan kepada pekerja jika pekerja mengalami risiko kecelakaan saat bekerja. Baik itu saat bekerja, pulang pergi kerja, atau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Contoh pekerja rentan tadi atau BPU tadi yang mengalami kecelakaan kerja di kebun, kena egrek, kena pelepas sawit, kena cangkul, itu masuk kategori kecelakaan kerja saat bekerja. Pulang pergi kerja, contohnya misal rumah di Padang 7, kebun di Kajai. Dalam perjalanan kecelakaan, itu masuk kategori kecelakaan kerja kalau tujuannya berangkat atau pulang kerja. Terus manfaat yang diberikan apa? Yang pertama untuk jaminan kecelakaan kerja ini adalah pengobatan dan perawatan tanpa batas. Tidak ada batasan biaya, tidak ada batasan waktu. Beda nih sama BPJS Kesehatan. Kalau di kesehatan kita sakit, pasti ada batasan obat-obat yang diberikan, biasanya obat generik, dan waktunya, dan juga misalnya butuh rawat inap, itu ada batasan waktunya. Tapi kalau di BPJS Ketenagakerjaan, selama ada kebutuhan medis, selama ada arahan dokter, itu tetap ditanggung sampai kapanpun, berapapun biayanya, berapapun lamanya di rumah sakit, rawat inap atau di puskesmas, tetap di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu manfaat pertama, pengobatan dan perawatan tanpa batas. Yang kedua, manfaat dari jaminan kecelakaan kerja itu ada namanya santunan STMB. STMB itu maksudnya begini, Bapak Ibu. Singkatannya sementara tidak mampu bekerja. Biasanya kan kalau orang kecelakaan kerja hari ini, besoknya kan nggak langsung bekerja. Ada masa-masa mereka istirahat karena tidak bekerja atau tidak sanggup. Itu selama mereka tidak bekerja, otomatis kan pendapatannya akan hilang. Karena pendapatannya hilang tadi, BPJS Ketenagakerjaan akan gantikan pendapatan yang hilang sesuai dengan upah yang dilaporkan. Dengan skema seperti ini, misalnya 1 bulan tidak bekerja karena kecelakaan kerja, itu santunannya 100% dari upah yang dilaporkan. Itu dibayarkan selama setahun kalau si pekerja tetap tidak bekerja. Kalau di tahun kedua atau di bulan ke-13 masih tidak bekerja karena kecelakaan kerja, itu dibayarkan 50% dari upahnya. Contoh, si pekerja kecelakaan kerja, tidak kerja 1 bulan, ada surat keterangan dari dokter, karena dasar BPJS Ketenagakerjaan bayar STMB ini surat keterangan dokter. Sama kayak Bapak Ibu sakit ada emisi dari dokter, itulah yang diklaim, yang dibawa ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk pengajuan klaim STMB tadi. Gak kerja si pasien, si pekerja ini 1 bulan karena kecelakaan kerja, ada surat keterangan dokter, ajukan ke kantor. Itu kalau dia full 30 hari berarti dapat 1 juta. Kalau upah yang dilaporkannya 1 juta, kan tergantung upah yang dilaporkan, karena upahnya akan menentukan iuran dan menentukan manfaat juga. Kalau misalnya cuma 1 minggu nggak kerja karena kecelakaan kerja, ada surat keterangan dokternya cuma 1 minggu, berarti kita bagi misalnya 1 juta bagi 30 hari, per harinya 33.000 kali berapa hari nggak kerja, tergantung hari nggak kerja sesuai dengan surat keterangan dokter tadi. Itu STMB. Yang ketiga, manfaat dari jaminan kecelakaan kerja ini adalah cacat, adanya santunan cacat. Santunan cacat di BPJS Ketenagakerjaan ada 3 juga, Bu, yang diatur oleh PP 44/2015. Yang pertama itu cacat total tetap. Cacat total tetap itu contohnya setelah kecelakaan kerja tidak bisa beraktivitas lagi, atau kalau beraktivitas butuh bantuan orang lain kayak orang stroke, tapi karena kecelakaan kerja itu santunannya 56 dikalikan upah yang terlapor ke BPJS Ketenagakerjaan. 56 kali upah, ditambah nanti santunan berkala 500.000 setiap bulan selama 2 tahun. Tapi biasanya kami di BPJS Ketenagakerjaan saat ini bayarkannya langsung aja, langsung 12 juta, 500.000 kali 2 tahun itu 12 juta. Dan anak peserta yang mengalami cacat total tetap, si pesertanya cacat total tetap, anaknya akan dibiayai pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi untuk 2 orang anak. Untuk skema beasiswa nanti akan saya jelaskan. Terus cacat yang kedua ada namanya cacat anatomis.
Tadi kan cacat total tetap, yang kedua cacat anatomis. Cacat anatomis itu ada bagian tubuh yang hilang karena kecelakaan kerja. Setelah kecelakaan kerja mungkin tangannya diamputasi atau jarinya diamputasi hilang, itu juga ada santunannya. Santunannya itu tergantung dari bagian tubuh yang hilang. Itu sudah diatur dalam di lampiran PPM 2015 ada tuh persentase bagian tubuh yang hilang. Kalau yang saya hafal tuh Bu, Pak, jempol kanan itu 15% kalau di lampiran PP 2015. Dan santunannya itu kan persentase bagian tubuh yang hilang dikali 48 kali upah yang dilaporkan. Misal jempol 15%, berarti 15% dikalikan 48 kali upah. Itulah santunan untuk ahli waris. Jempol kanan sama jempol kiri beda Pak. Karena di PP itu lampiran PP itu jempol kanan tuh lebih besar di 15%, kalau nggak salah jempol kiri 12%. Bagian tubuh yang sebelah kanan ini lebih besar perhitungannya kalau terjadi risiko kecelakaan kerja. Itu diatur oleh para pemerintah karena pemerintah mengadopsikan masyarakat Indonesia ini kebanyakan menggunakan tangan kanan, menggunakan bagian tubuh yang dominan kanan. Itu cacat yang kedua. Cacat yang ketiga namanya cacat fungsi. Cacat fungsi itu misalnya begini, setelah kecelakaan kerja tidak ada bagian tubuh yang hilang tapi fungsinya berkurang. Contoh, setelah kecelakaan jatuh kena tangannya, yang sebelumnya tangannya bisa lurus digerakkan, setelah kecelakaan kerja sudah berat digerakkan, berkurang fungsinya. Nanti dokter menentukan berapa persen kurang fungsinya. Nanti santunannya juga akan ada. Santunannya itu persentase kekurangan fungsi dikali persentase bagian tubuh yang cedera tadi atau yang cacat tadi dikali 48 kali upah. Itulah santunan yang diberikan kalau mengalami cacat. Terus yang ketiga Bapak Ibu, yang manfaat dari jaminan kecelakaan kerja, yang keempat jaminan kecelakaan kerja yaitu santunan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Jadi kalau meninggal karena kecelakaan kerja juga ada santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Santunannya itu 48 dikalikan upah yang dilaporkan, ditambah biaya pemakaman 10 juta, tambah santunan berkala 12 juta. Kalau misalnya upah yang dilaporkannya 1 juta, itu dapat 70 juta. Mungkin Bapak Ibu kemarin yang ikut apel gabungan di kantor bupati kan kita ada simbolis peserta yang hanyut di Batang Saman, lagi pulang kerja, nyebrang sungai, terbawa arus, itu masuk kategori kecelakaan kerja karena pulang kerja. Kita bayarkan santunan 70 juta karena masuk kategori kecelakaan kerja. Kalau meninggal karena kecelakaan kerja, manfaatnya 70 juta dengan dasar upah yang dilaporkan 1 juta. Dan juga ada beasiswa bagi 2 orang anak peserta yang ditinggalkan. Beasiswanya itu diberikan bertahap dari TK sampai perguruan tinggi. Jika TK anaknya masih TK atau SD itu dibayarkan 1,5 juta tiap tahun, SMP 2 juta tiap tahun, SMA 3 juta tiap tahun, kuliah 12 juta tiap tahun. Jadi si anak nanti wajib lapor ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan manfaat beasiswa tiap tahun, wajib lapor, bawa surat keterangan aktif sekolah dan rapor atau nilai terakhir. Jadi kalau misalnya awal-awal tahun tuh di kantor kami Bapak Ibu tuh banyak ada peserta yang lapor beasiswa karena di Pasaman kami sudah ada 140-an anak penerima manfaat beasiswa yang ada di Pasaman Barat dan setiap tahun mereka pasti wajib lapor di BPJS Ketenagakerjaan. Contoh yang kemarin yang kita simboliskan di kantor bupati yang ada di Pasaman itu kan anaknya ada 2, tapi 1 udah tamat, 1 lagi masih SD, yang SD itu aja kita bayarkan. Dan si anak itu tetap dibayarkan sampai dia menempuh pendidikan terakhir yang maksimal S1. Maksimal S1 5 tahun. Kalau misalnya anak cuma sampai SMA, berarti sampai SMA aja kita bayarkan. Tidak sampai kuliah kita bayarkan, cuma sampai SMA aja karena sesuai dengan pendidikan yang ditempuh oleh si anak. Kalau setahu saya Bapak Ibu di Taspek juga ada, tapi di Taspek itu manfaatnya kalau beasiswa itu 12 juta untuk 1 orang anak. Kalau misalnya terjadi risiko orang tuanya meninggal dunia. Nah, BPJS Ketenagakerjaan dulu juga memberikan demikian 12 juta juga, tapi sejak keluar Permenaker nomor 82 tahun 2019 itu semua manfaat dinaikkan. Karena kan BPJS Ketenagakerjaan ini kan bukan badan usaha, bukan perusahaan, tapi instansi pemerintah yang menjalankan program pemerintah dan sifatnya nirlaba. Makanya semua keuntungan itu dikembalikan kepada peserta. Dulu sebelum keluar Permenaker atau sebelum Desember 2019 itu beasiswa hanya 12 juta untuk 1 orang anak. Sekarang sudah dibayarkan berkala untuk maksimal 2 orang anak. Itu manfaat beasiswa dari jaminan kecelakaan kerja. Masuk ke program yang kedua Bapak Ibu. Program yang kedua itu ada namanya jaminan kematian.
Untuk jaminan kematian itu definisinya adalah santunan yang diberikan kepada ahli waris yang pesertanya meninggal dunia selain karena kecelakaan kerja. Intinya meninggal selain karena kecelakaan kerja, ada santunannya. Meninggal karena bencana alam, meninggal karena bunuh diri, meninggal karena huru hara atau melawan hukum, tetap ditanggung. Intinya meninggal dunia baru. Dan aktif jadi peserta itu ada santunannya 42 juta rupiah bagi ahli waris yang ditinggalkan. Santunan 42 juta rupiah. Dari 42 juta rupiah itu rinciannya 20 juta santunan kematian, 10 juta biaya pemakaman, 12 juta santunan berkala yang dibayarkan sekaligus. 42 juta kalau meninggal dunia biasa. Kalau kita bicara asuransi, Bapak Ibu kan BPJS kita ini kan bukan asuransi tapi jaminan sosial. Kalau kita bicara asuransi, kalau misalnya meninggal karena huru hara, bencana alam, bunuh diri, melawan hukum masih tidak akan ditanggung oleh BPJS oleh asuransi. Tapi kalau di BPJS kita kerja, intinya si peserta itu meninggal pasti akan ada santunan dari BPJS kerja. Karena ini jaminan sosial, kalau terjadi resiko meninggal dunia maupun kecelakaan kerja, program-program dari jaminan sosial inilah untuk penopang sementara kehidupan si pekerja selanjutnya atau orang-orang yang tinggal selanjutnya. Contoh kemarin di Sipilang, di akhir 2024 ada salah seorang peserta kami di Sipilang, mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga, ninja sawit ketahuan sama warga dikeroyok di masa meninggal. Si ahli waris datang ke kantor mengajukan klaim, disampaikan kepada petugas, Bu, saya mau mengajukan klaim kematian suami saya meninggal. Ditanya meninggal karena apa? Meninggal pulang kerja dihadang sama masyarakat, sama warga yang dendam katanya. Tapi kan kami nggak langsung percaya, kami cek kasus ke lapangan apakah benar itu kecelakaan kerja atau enggak. Karena kalau meninggal karena kecelakaan kerja manfaatnya lebih besar. Kalau meninggal dunia selain karena kecelakaan kerja manfaatnya 42 juta. Dikonfirmasi sama petugas, pergi ke Sipilang, konfirmasi ke Jorong, konfirmasi ke warga, ternyata ninja sawit ketahuan sama warga dikeroyok meninggal. Itu bukan masuk kecelakaan kerja, walaupun melawan hukum tetap dibayarkan santunan kepada ahli warisnya 42 juta rupiah. Kalau meninggal, intinya meninggal. Kalau bunuh diri pun ditanggung juga. Tapi kalau bunuh diri itu ada syaratnya yang ditanggung. Bunuh dirinya sukses. Kalau gagal bunuh diri Nggak bunuh diri dong dulu. Kalau gagal BPJS kesehatan lalu tapi kalau misalnya berhasil harus Bang Dodi saya coba. Jangan tanggung-tanggung kalau mobil. Tapi Bang Dodi bisa mah berkorban untuk istri ya. Istri menikah. Ini balik lagi. Pertanyaannya Pak. Itu dia. Iko Pak, kawan apa apa ya masuk uang Pak? Yang jadi untuk jaminan kematian ini juga ada beasiswanya. Ada juga beasiswa bagi peserta, bagi anak peserta yang meninggal dunia tadi. Tapi beasiswa di program jaminan kematian ini bisa didapatkan kalau sudah 3 tahun jadi peserta. Dan 3 tahun berturut-turut tidak pernah putus sebenarnya itu akan dapat juga beasiswa sama kayak beasiswa di jaminan kecelakaan kerja. Beda kalau meninggal karena kecelakaan kerja baru sebulan terdaftar dapat. Tapi kalau beasiswa dapat santunan dapat kalau meninggal karena kecelakaan kerja. Tapi kalau meninggal bukan karena kecelakaan kerja belum sampai 3 tahun hanya 42 juta dapat. Dan kemarin ada juga peraturan Permenaker nomor 5 tahun 2025 yang menjelaskan kalau misalnya peserta terdaftar dan meninggal sebelum 3 bulan setelah terdaftar itu hanya biaya pemakaman yang dibayarkan 10 juta. Diatur oleh Permenaker nomor 5 tahun 2025 tentang update manfaat terbaru dari BPJS Kerja. Jadi kalau misalnya si peserta ini baru daftar sekarang, besok meninggal atau bulan depan meninggal, hanya biaya pemakaman yang dibayarkan 10 juta. 10 juta. Tapi kalau misalnya sudah lewat dari 3 bulan itu dapat manfaat penuhnya 42 juta. Itu kalau meninggal dunia. Terus terkait iuran Bapak Ibu, ini paling penting Bapak Ibu ya. Terkait iuran di BPJS Ketenagakerjaan untuk 2
dua program tadi, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, itu 16.800 per orang per bulan. 16.800 per orang per bulan. Yang didaftarkan hanya yang bekerja saja. Beda nih sama kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan kan satu kakak wajib terdaftar. Kalau BPJS Ketenagakerjaan hanya yang bekerja saja. Contoh di kakaknya ada 4 orang, ayah, ibu, 2 orang anak yang kerja ya. Ayah aja yang bisa terdaftar, atau ibunya ada bantu-bantu juga ke kebun sekali boleh juga didaftarkan. Intinya ada kegiatan usaha boleh didaftarkan, atau anaknya masih sekolah tapi bantu-bantu ayahnya ke kebun hari Sabtu atau Minggu atau pulang sekolah boleh juga didaftarkan dengan syarat usia minimalnya 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun boleh didaftarkan, di bawah 15 tahun tidak boleh menjadi peserta. Batas usia atasnya ada juga 65 tahun. 65 tahun ini batas usia mendaftar. Jadi kalau ada misalnya peserta usianya 64 tahun 11 bulan kerjanya mau daftar jadi peserta BPU BPJS Ketenagakerjaan boleh. Mau lanjut sampai umur berapapun boleh asalkan tidak pernah putus iurannya. Tapi kalau sudah memasuki usia 65 nggak boleh mendaftar. Tapi jadi peserta boleh asalkan terdaftar sebelum memasuki usia 65. Mau terdaftar sebelum umur 65, mau ikut sampai umur berapapun asal ada kegiatan boleh. Sampai umur 70, 80 asalkan bekerja boleh terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu 16.800 untuk 2 program dan dasar upah yang dilaporkannya 1 juta karena kan jaminan kecelakaan kerja itu diatur 1% dari upah yang dilaporkan. Berarti kan 1% dari upah itu 1% dari 1 juta 10.000. Untuk JKM atau jaminan kematian itu 6.800, jadi 16.800 kalau dasar upahnya 1 juta. Upahnya yang dilaporkan 2 juta berarti 26.800, 5 juta 56.800. Tapi minimal 1 juta. Kenapa ditetapkan minimal 1 juta? Yang namanya pekerja bukan penerima upah kan tidak ada pemasukan pasti, tidak ada pendapatan pasti. Gajinya kalau kata orang kan rasa rimau ya, jadi kadang banyak, kadang sakit. Jadi yang bisa dilaporkan itu minimal 1 juta. Itu untuk iurannya. Dan di BPJS Ketenagakerjaan untuk program 2 program tadi itu tidak ada yang namanya tunggakan iuran. Tidak ada tunggakan. Kalau BPJS Kesehatan kan selama kita masih bernafas, selama NIK kita masih aktif di Dukcapil itu wajib bayar iuran. Pasti ada tunggakan. Tapi kalau di BPJS Ketenagakerjaan yang BPU ini tidak ada tunggakan. Namun 3 bulan tidak dibayarkan iurannya secara berturut-turut otomatis akan nonaktif. Kalau sudah nonaktif terjadi risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia tidak di-cover sama sekali walaupun dia sudah bayar bertahun-tahun lamanya tapi tiba-tiba lupa bayar 3 bulan langsung nonaktif. Contoh, daftar bulan Januari, Februari, Maret, April tidak dibayarkan. 3 bulan ini ada masa tenggang namanya, masa tenggang masih tetap di-cover. Tapi kalau sudah tidak dibayarkan masa tenggang di bulan Mei otomatis akan nonaktif. Akan langsung nonaktif sendiri, tidak ada pemberitahuan sama sekali karena BPU ini kan tidak ada kewajiban, beda sama PU. Kalau PU itu kan nunggak iuran pasti nanti BPJS Ketenagakerjaan akan konfirmasi, tapi kalau BPU ini kan kesadaran diri masing-masing karena belum ada regulasi yang mewajibkan peserta BPU jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi maksimal 3 bulan ada masa tenggang sama kayak Bapak Ibu punya kartu HP, kartu SIM. Kalau nggak diisi pulsanya kan ada masa tenggang 1 bulan. BPJS Ketenagakerjaan begitu juga 3 bulan nggak diisi, nggak dibayarkan iurannya, bulan selanjutnya akan nonaktif, bulan kelima akan nonaktif. Lanjutan bayaran anaknya. Dan pembayaran iuran itu nggak harus tiap bulan. Bisa jadi sekarang bayar 1 bulan, bulan depannya kita bayar 3 bulan atau 6 bulan boleh. Takutnya lupa pembayaran iuran kan, karena kalau lupa nanti akan nonaktif. Jadi bisa dibayarkan secara multiple bulan. Misalnya sekarang bayar 6 bulan, besoknya pas habis 6 bulan rasa-rasanya nggak ada, bayar sebulan dulu aja. Boleh. Pembayaran bebas berapa bulan. Misalnya nih si peserta sudah bayarkan 1 tahun, ternyata di bulan kelima meninggal dunia. Berarti kan ada 7 bulan iuran yang sisanya. 7 bulan iuran itu akan dikembalikan kepada peserta. Karena BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh mengelola uang orang meninggal, pasti akan dikembalikan kepada ahli warisnya. Itu manfaat dari jaminan kematian dan iurannya. Dan satu lagi nih terakhir Bapak Ibu, yang Bapak Ibu di sini sebagai ASN itu boleh juga terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin di sini udah banyak juga yang melalui Bu Linda Mediasi kan, udah banyak juga yang terdaftar BPU. Karena kan Bapak Ibu yang sebagai ASN kalau kecelakaan kerjanya sebagai ASN itu kan PT TOS pengen cover. Tapi di luar sebagai ASN, misalnya Bapak Ibu Sabtu Minggu ke kebun,
pas di kebun itu terjadi risiko kan taspennya nggak berlaku karena nggak ada kaitannya dengan kepegawaian. Jadi bisa didaftarkan BPU, dan didaftarkannya bukan sebagai ASN tapi sebagai pekerjaan di luar ASN tadi, misalnya sebagai petani, kebun atau bulinya sebagai bidan gitu ya, bisa didaftarkan. Saya pun daftar mandiri juga sebagai pedagang. Sabtu Minggu saya pulang ke Padang, saya jualan bunga, bantu adik saya jualan bunga, itu saya daftarkan BPU. Jadi saya punya 2 kartu BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama PU itu di BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua BPU itu yang saya sebagai pedagang, jadi saya punya 2 kartu. Jadi kalau kecelakaan kerjanya kerja di BPJS Ketenagakerjaan, kartu yang PU tadi. Tapi kalau misalnya kecelakaan kerjanya berkaitan dengan jualan atau berdagang tadi, saya pakai kartu BPU, nggak bisa pakai kartu saya sebagai karyawan atau pegawai di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dilihat konteksnya. Jadi satu orang tuh bisa punya lebih dari 2 kartu. Contoh yang paling dekat aja ada guru SMA 1 Pasaman yang THL atau non-ASN. Mereka ada beberapa dia kerja di SMA 1 Pasaman, kerja juga di SMA Istiqomah. Dia punya 2 kartu. Satu kartu di SMA 1, satu kartunya di Istiqomah. Karena nanti kalau kecelakaan kerja dilihat kecelakaannya berkaitan dengan SMA 1 kah atau dengan Istiqomah kah. Dan kalau meninggal dunia dapatnya 2. 42 juta kali 2 karena punya 2 kartu. Dikurangi 10 juta karena biaya pemakaman dalam 42 juta itu kan ada biaya pemakaman 10 juta. Biaya pemakaman hanya sekali kita berikan. Enggak, mana duka ada gitu. Mantap kan bisa dua-dua. Jadi itu lebih lama lah. atau ini bisa juga nih usaha kayak Bu Halimah kan dia daftar sebagai itu pelaminan ibu ya, yang Anissa Wedding ibu ya kan didaftarkan tuh. Ibu kan bisa jadi ibu terdaftar juga di Anissa Wedding, bisa juga terdaftar BPU, jadi punya 2 kartu ibu kan. Kalau Anissa Wedding kan berkaitan dengan kelaminannya. Tapi kalau yang misalnya BPU ibu daftarkan sebagai petani atau pedagang, misalnya ibu ada kegiatan, bisa juga didaftarkan. Jadi artinya kalau ibu daftar seperti demikian, ibu punya 3 pelindungan sebagai ASN, taspen, yang PU di Anissa Wedding, yang satu lagi BPU juga, itu bisa punya tiga jika terjadi risiko dilihat di mana terjadi risikonya dan kecelakaan kerja. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pengumpulan data yang program ASN 1 pekerjaan tadi kan mungkin teknis sudah jelas, karena kan yang bikin structure juga Pak ya. Mungkin bisa koordinasi sama Bu Desi atau Bu Linda nanti untuk pengumpulan datanya. Nanti kalau sudah terdaftar, kartunya akan kita antarkan juga ke sini nanti. Dan mungkin ada juga beberapa OPD yang masih besok belum ya? Besok itu belum ya? Kemarin itu kakak itu ngantar apanya aja, cuma belum dibayar. Oh, nama-namanya. Namanya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait, kita diskusi dulu, mungkin ada terkait program ini. Masalah apa? Enggak 3 tahun terdaftar dulu baru langsung enggak simpan yang indah dulu. Iya. Pertanyaannya. Sebagai PNS, aku kalau terdaftar kok. Ya. Misal kecelakaan kerja masih di jam udah di jam kerja PNS misalnya. Jam-jam 2, jam 3 misalnya banyak kantor apa kecelakaan. Apa kecelakaan kita tadi kan kalau misalkan jam kerja apa taspen yang apa misalnya. Nah itu BPJS bisa juga Pak. Apa? Walaupun jam kerja masih jam kerja PNS. Oh, baru segini awalnya. Ada Sarawaknya. Jadi intinya itu Bang, dicari konteks kecelakaannya kenapa? Karena kecelakaan Karajo Abang sebagai PNS atau Abang kecelakaan kerja misalnya di jam kerja, tapi Abang punya kegiatan lain misalnya Abang Bisa Pak. Kan bukannya kan istirahat. Iya. Bayar pulang. Iya. Kalau dia tapongan sekali. Tapuan itu untuk apa Bang? Untuk anak lagi. Sahur. Sahur, ya. Nah itu kecelakaan misalnya. Tapi kan masih jam kerja PNS. Iya. Tetap di cover Bang oleh BPJS. Ini tergantung dari laporan Bang. Kan mereka kalau terjadi kecelakaan kerja, kan langsung dibawa ke rumah sakit kok atau ke pusat fasilitas kesehatan terdekat. Itu Beko ada formulir yang diisi, formulir KK1 namanya. KK1 itu dijelaskan kronologisnya. Jadi awan misalnya jam kerja Bang,
nggak bisa dijemur. Kadang-kadang kan ada petani malam-malamnya menyilau kebun kan, siapa tahu terjadi menyilau kebun, siapa tahu ada hal-hal yang jadi kecelakaan. Itu tetapi kabar jadi BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada yang nama jam kerja, intinya ada konteks dengan pekerjaan bang. Bisa jadi apa nanti kan pulang waktu istirahat balik kartuang, tapi balik kartuang itu untuk kegiatan usaha dilaporkan di sini gitu kan, di kronologis itu. Kronologis itu kami cari, kami nggak mencari statusnya ASN atau pekerja perusahaan kan, intinya di kronologis itu menjelaskan kecelakaan kerjanya itu ada kaitannya dengan pekerjaan yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Buat dua bang, kronologis ke BPJS atau kronologis ke apa? Informasi ada juga informasi dari masyarakat kita kemarin Pak ya, dia udah dapat BPJS Ketenagakerjaan dari DPA, tapi masih diminta lagi katanya dari apa? Itu Fatemi Hendra ya? Nama pekerjaannya. Yang Fatemi Hendra ini akan gini Pak, kalau di BPJS Ketenagakerjaan kan biasanya kemarin dibayarkan dari Juni 2024 sampai April 2025 dan diperpanjang dia Pak 3 bulan waktu sampai Juni 2025. Dan kalau secara sistem di BPJS Ketenagakerjaan itu kan 3 bulan tidak dibayarkan nonaktif kan, karena kita penagihannya tiap bulan Pak, tapi kan waktu itu pembayaran dari pemerintah daerahnya kan kalau tersebar mungkin karena keterbatasan anggaran sudah dicairkan kan, makanya terlambat pembayaran iuran. Karena terlambat pembayaran iuran yang lebih dari 3 bulan otomatis si peserta nonaktif, tapi tetap di cover karena secara SK jelas dari tanggal 1 Juni 2024 sampai 31 Juli 2025 itu ditanggung. Tapi karena secara sistem sudah nonaktif, pergi ke rumah sakit otomatis namanya nggak ada kan. Kalau misalnya kecelakaan kerja Pak, cukup entrikan nih oleh petugas rumah sakit, muncul nih oh ya emang benar nih peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena si peserta DBH ini kecelakaan kerja saat nonaktif, karena iurannya belum juga dibayarkan waktu itu kan, makanya dia bayar mandiri dulu. Dan kita sampaikan tuh kepada yang bersangkutan dan keluarganya, bayar mandiri dulu, nanti semua pembayaran yang mandiri itu nanti bisa diajukan dirembes klaimnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Kebetulan ada dua orang tuh, satu lagi yang saya ingat tuh Fatemi Hendra yang Kinali, mungkin beliau juga melapor nih ke disangkat, satu lagi itu di Kajai Junaidi, itu yang paling besar biayanya sampai 70 juta. Tapi dia bayar mandiri karena kelembatan itu. Makanya kemarin kami sudah diskusi juga kan, untuk yang DBH 2026 kalau bisa bayarnya per 6 bulan atau langsung setahun gitu kan, biar tidak ada keterlambatan seperti ini. Kalau keterlambatan ini kasihan di pesertanya, harusnya terlindungi dan tidak perlu mengeluarkan biaya Rp1 pun. Tapi ini karena kendala di sistem kan, dari sistem iuran belum dibayarkan lebih dari 3 bulan dan statusnya non aktif di BPJS Ketenagakerjaan, makanya dia bayar sendiri dulu. Nanti kalau sudah dibayarkan iuran oleh pemerintah daerah, baru kita ganti duitnya tadi. Kita bayarkan biaya pengobatannya, STMB-nya, cacatnya itu kita bayarkan semua. Berarti Bu, tesnya 6 bulan langsung Bu dewa ACC itu. Nah, bulan yang ini dibayarkan Dibayarkan Pak, tapi untuk sampai saat sekarang ini Pak belum bisa, kalau belum bisa dibayarkan, belum bisa dibayarkan karena kendala di sistem internal kami sih Pak. Tapi sudah kami sampaikan juga kepada pihak keluarga, pasti akan dibayarkan pasti, karena SK-nya ada SK Bupati kan ada, dan PKS dengan disahkan kan dijelaskan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa pelindungannya kan masih di cover. Namun saat ini masih tertunda pembayarannya karena kendala di sistem internal kami. Karena sempat dia berkali-kali Pak kemarin kan sempat nonaktif kan pembayaran dari pemerintah daerahnya bayar 3 bulan, habis itu 5 bulan berikutnya baru bayar lagi kan gitu. Jadi sempat nonaktif di sistem kami ini kendala, tapi kami pastikan itu pasti dibayarkan. Kemarin ada 5 orang Pak, 2 kecelakaan kerja, 3 kematian yang DBH itu Pak. Tapi yang kematian alhamdulillah sudah clear, sudah dibayarkan. Yang kecelakaan kerja ini yang nyangkutnya itu pembayaran santunan cacat di sistem itu nyangkut Pak, bisa diberikan untuk penggantian pengobatan sudah bisa, STMB sudah bisa dibayarkan, tapi cacatnya belum bisa dibayarkan. Dan pembayaran itu kan harus sekaligus, makanya kami pending dulu. Tapi insya Allah itu pasti akan dibayarkan. Baik, ada lagi pertanyaan? Masalah kita tahu tuh. Ya, Masalah kita tahu tuh kan berlakunya beasiswa itu kan kalau sudah 3 tahun, mungkin 3 tahun, Tanpa putus. Itu, nah itu Pak, tanpa putus atau misalnya bisa putus-putus. Pak, yo sudah ditetangani. 3 tahun gitu.
yang ditamu itu berturut-turut bang. Artinya misalnya nih, selama ini sudah terdaftar nih, sudah tahun terdaftar di BPU BPJS Kesehatan lebih dari 3 tahun. Habis itu lupa bayar iuran 3 bulan kan, terus daftar lagi, bayar lagi itu kan jatuhnya daftar baru kalau sudah nonaktif. Kalau misalnya sebulan, nggak bayar. Sebulan masih. Masih tanggungan ada 3 bulan masih. Nah masalah batang sebulan lupa, nggak bayar. Nanti nggak betul ya. Kan ada masa tengah 3 3 bulan. Ya 3 bulan. Setelah masa tengah jadi kalau terjadi risiko tetap di cover. Tapi udah lebih dari 3 bulan masuk bulan keempatnya kecelakaan kerja atau meninggal dunia itu otomatis sudah nanti tanggung. Kalau mau bayar lagi jatuhnya daftar baru dihitung dari awal lagi. Tapi kalau terjadi kecelakaan kerja saat tidak di cover, walaupun sudah dibayar pas hari itu beda. Bayar sampai 3 bulan ya. Ya, silakan Pak. Di sini apa? Ini menyangkut satu SN satu pertanggungan itu kan. Karena di sini banyak pertanyaan UPD lain, mungkin Pak bisa pasal menyampaikan. Kan banyak pegawai yang wilayah beberapa sama syarat rantau. Jadi banyak pertanyaan. Gimana tanggung jawabannya kalau keluar kakaknya dari Pasaman Barat? Pertanyaan banyak di PD karena kebanyakan ASN-nya ada juga yang domisili tidak di Pasaman Barat. Mungkin kalau terkait dengan surat edaran ini kan tujuan dari surat edaran Bupati ini kan untuk meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Pasaman Barat. Itu kan terkait dengan kinerja pemerintah daerah juga. Karena kalau secara perhitungan di Sumatera Barat, Pasaman Barat ini masih nomor 10 dari 16 atau 15 kabupaten kota ya. Itu nomor 10, 33% kalau nggak salah UCJ namanya, Universal Coverage Diagnostic. Dan itu kan tiap 3 bulan dimonitoring tuh oleh Kemendagri kan mungkin Bapak Ibu yang di Snaker sering tuh Zoom sama kami kan dengan Kemendagri, di Snaker, Sekda dan BMKAD kan itu dimonitoring di per 3 bulan. Ditanya apa sudah sejauh mana progres dari UCJ di daerah masing-masing. Makanya Bupati bikin inovasi lah. Salah satunya inovasinya surat edaran Bupati, ada juga DBH sawit yang gitu kan banyak inovasinya kan. Kalau daerah lain ada juga tuh yang kayak Mentawai itu kan nomor 1 tuh se Sumatera Barat karena mereka menganggarkan dari APBD. Kalau kita kan mungkin nggak sanggup dari APBD untuk saat ini. Kalau makanya Mentawai itu nomor 1 dan dapat ada penghargaan kemarin Paripurna Award kan sampai ke nasional kemarin di Istana Wakil Presiden diberikan penghargaan tuh. Itu Mentawai. Pasaman Barat kan tujuannya seperti itu, tapi dengan cara seperti ini ya. Ada surat edaran satu SN satu pekerja rentan, ada perlindungan melalui DBH sawit, mungkin kedepannya lagi akan ada inovasi-inovasi lainnya. Tapi terkait pendaftaran pekerja yang di luar Pasbar, diutamakan yang di Pasbar karena kan nanti nicknya yang terlacak di Pasbar nanti kan. Kalau bisa di Pasbar, tapi bukannya tidak membolehkan yang di luar Pasbar kan. Tapi sebaiknya di yang Pasaman Barat dulu karena untuk meningkatkan UCJ. Tapi kalau misalnya memang tidak ada oleh saudara di Pasaman Barat yang mau daftarkan juga akan perlindungan ini hak setiap pekerja kan, boleh siapa aja didaftarkan. Baik, ada lagi? Mungkin ya ada juga pertanyaan kayaknya. Dia istrinya di rumah saja, ibu rumah tangga. Nah, itu bisa dia daftarkan Pak ya. Untuk ibu rumah tangga Pak, kalau emang kegiatannya hanya ibu rumah tangga saja tidak boleh. Tapi ibu rumah tangga yang punya kegiatan usaha boleh. Contoh misalnya punya warung di rumah, warung jualan rokok atau jualan rokok kecil-kecilan boleh daftarkan. Atau sekarang kalau di Kinangi itu kan banyak tuh ibu-ibu di sawit, suaminya pulang dari kebun bawa pelepas sawit, nanti istrinya mungkin habis masak, habis beresin anak, habis sekolah kan duduk di teras rokok di sawit. Jadi itu kan bisa dijual. Itu masuk kategori kegiatan usaha atau pekerjaan atau konten kreator. Misalkan ibu-ibu banyak FB Pro nih bikin konten tuh. Itu kan masuk kategori pekerjaan karena kan mencari penghasilan dari konten itu bisa didaftarkan. Tapi masa-masa meledak kompor. Misalnya nih lagi joget kan jatuh atau ya itu masuk kategori pekerjaan. Tapi nanti kan BPJS Ketenagakerjaan akan memastikan apakah benar dia konten kreator, dibuktikan dengan FB Pro-nya tadi kan. Karena kalau misalnya FB-nya masih FB standar kan itu nggak masuk pekerjaan, siapa tahu cuma bikin konten biasa. Tapi kalau FB Pro itu sudah dipastikan itu kegiatan usaha bisa didaftarkan. Masuk ke dalam Dia motong kan. Maksudnya Pak.
Atau jualan online kan ada juga yang dropshipper ya. Kalau misalnya kita pakai aplikasi Shopee kita bisa sebagai dropshipper. Nanti kan kalau terjadi risiko di kecelakaan kerja atau meninggalnya kan kalau BPJS tenaga kerja ragu pasti akan ada nanti cek kasus lapangan memasukkan benar akunnya pasti ada cek kasus demikian. Kalau misalnya melakukan Baik, intinya nampaknya bisa ya. Banyak celah-celahnya banyak. Jadi jangan ragu karena memang ini adalah sesuatu yang kita malang tak dapat juga tak dapat diraya, malang tak dapat ditolak, ya kan? Artinya ya sedia payung sebelum hujan. Karena kita lihat penerima manfaat yang sudah kita dengar ceritanya tadi itu memang yang ditinggalkan betul-betul terbantu ya, apalagi ada keluarga, ada anak yang ditinggalkan. Dua anak tuh ini pertama. Baik, tidak ada lagi ya, sudah jelas ya, sudah. Terima kasih. Silakan bersiap. mungkin dari saya dari BPJS Kesehatan cukup sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa informasi yang kami berikan. Informasi ini jangan mentok si Bapak Ibu saja, kalau bisa disebarkan kepada sanak keluarganya, tetangga-tetangganya kalau ada program BPJS Kesehatan. Dan untuk pasangan baru ini saya rasa sih kami sudah masuk mengikuti jorong, ini sosialisasi kita jorong, ini tinggal didekatkan aja dari Bapak Ibunya kalau punya saudara di sekitar agar bisa terlindungi di program jaminan sosial keluarga. Bisa itu sekian, salam kami. Calon istri. Konsultasi langsung Pak, ini yang Pak Adi kita nanti sampaikan. Mana pertama meninggal. Oke, mungkin itu saja. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah calon istri. Baik, dengan akhirnya sosialisasi tadi kecelakaan akhir pula acara kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua. Kita tutup dengan bacaan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon istri datang. Calon istri daftarkan malam pertama kecelakaan BPJS. Kecelakaannya beda lah ya. Operasinya operasi modal detersi. Kita BPJS.